Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dun Sanak Padanga dimanapun Anda berada. Senang sekali malam ini kembali kami jumpai Anda dalam program Minang Maimbau yang merupakan siaran berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol yang malam ini diisi oleh RRI Padang ya. Dan Dunsana Padanga, kami nanti akan mengangkat topik perbincangan dengan judul menelusuri jejak matrilineal dalam adat Minangkabau. Dan selamat malam semuanya, Dunsana Padanga yang ada di dua Korwil RRI 15 dan 16. Apa kabar untuk Anda yang berada di RRI Bukit Tinggi, RRI Tanjung Pinang, RRI Pekanbaru, RRI Batam, RRI Ranai, RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Kemudian juga yang berada di RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, Stasiun Produksi Nia Selatan, Stasiun Produksi Tanjung Balai. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi terbaik malam hari ini, dan kami akan coba gali pembicaraan ataupun topik tentang matrilineal ini bersama narasumber yang sudah kami undang, seorang akademisi dari UIN Imam Bonjol Padang, tepatnya beliau adalah dosen mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Ya, juga sekaligus beliau juga salah seorang pemangku adat ya di nagarinya. Beliau Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Dan Dun Sanak Padanga di dalam perbincangan nanti saya akan selalu memanggil beliau dengan Mama begitu ya. Karena memang Mama itu di Minangkabau pertama panggilan untuk saudara kandung ibu gitu ya. Nah, kemudian juga panggilan kehormatan untuk seseorang yang berada di perangkat kepemimpinan negari Minangkabau sebagai perangkat penghulu gitu ya. Nah, jadi saya akan memanggil Mama kepada beliau. Dan Dun Sanak Padanga, bagi Anda yang ingin bergabung nanti bersama kami di Padang ya, baik Dun Sanak Padanga yang ada di Padang ataupun yang ada di daerah-daerah atau RI lainnya di seputar Korwil 15 dan 16 ya, Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol. Silakan nanti Anda bergabung ke 0751 812 414 0751 812 414 dan juga ke nomor GSM di 08116 09240 ya. Baik, saya akan sapa dulu kehadiran narasumber kita di studio malam ini, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mak. Selamat malam, Bung Hatwarman. Selamat jumpa kembali. Iya, dan malam ini kita nih spesial untuk Korwil 15 dan 16 nih, Mak ya. Iya. Jadi berjaringan semuanya, Mak. Ada dari yang kita sebutkan tadi semua RRI ada di Korwil 15 dan 16. Nah, jadi artinya siaran kita di relay oleh RRI tersebut. Namun Dun Sanak Padanga, selain Korwil 15 dan 16, tentunya Anda juga bisa saksikan siaran kami ini melalui live streaming Perempat RRI Padang ya. Dan juga nanti setelah selesai Anda bisa lihat kembali di channel YouTube Perempat RRI Padang. Ya, baik, sehat Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi malam ini kita akan bincang-bincang Mak, akan mencoba menggali dan menelusuri tentang sistem kekerabatan kita di Minangkabau ini Mak ya. Iya, yang matrilineal, yang orang bilang dan memang faktanya itu cukup khas gitu ya, atau unik di tengah komunitas-komunitas lain di Nusantara ini yang rata-rata memakai patrilineal, kan mayoritas. Gitu. Mayoritas ya patrilineal ya. Sementara Minangkabau bertahan dengan matrilineal itu udah ratusan tahun nih Mak ya. Ya mungkin sudah ribuan. Mungkin sudah ribuan nih Mak ya. Baik, Dun Sanak Padanga,
sebelum kami berbincang lebih jauh atau sebelum kita berdiskusi lebih jauh dengan Mak Tuan Kemangkudun ya, kami akan hadirkan dulu sebuah lagu Minang ya, yang juga menceritakan tentang keeloan Minangkabau ini ya. Lagunya dari Tiaramon, seorang legenda atau maestro lagu-lagu Minang masa lalu, yang berjudul Minangkabau. Selamat malam saudara, dan tetap bersama kami di siaran berjaringan RRI Korwil 15 dan 16 Minang Maimbau.
Rombongan dari Padang Sura Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sana Penengah di mana Anda berada. Kita kembali ke siaran berjaringan Korwil 15 Padang Prabu dan Korwil 16 Megatol RRI dalam Minang Maimbau di malam ini ya. Baik, Dun Sana Penengah, seperti yang kami sampaikan tadi, topik kita adalah menelusuri jejak matrilineal dalam adat Minangkabau. Baik, kalau begitu saya langsung saja ke narasumber kita, Mama Tuanku Mangkudun ya. Baik, Mak, sebelum kita lebih jauh tentang matrilineal Minangkabau ini, Mak ya. Karena topik kita menelusuri jejak matrilineal Minangkabau ini, kira-kira bagaimana cara kita atau dari mana kita menelusurinya nih, Mak Tuanku? Silakan, Mak. Terima kasih, Bung Rahman. Sebenarnya dari ucapan atau sapaan Bung Rahman tadi itu sudah ada ciri matrilineal. Kenapa tidak menyapa bapak? Iya. Ketika sapaan mama itu datang, di sana sudah muncul sebuah ciri utama matrilineal, bahwa relasi terdekat orang Minang itu adalah dengan mama. Mama itu adalah saudara laki-laki dari ibu. Orang satu kaum, orang satu suku, satu marga kalau dalam suku lain, satu klan. Jadi mama adalah relasi terdekat orang Minang dan pemimpin di dalam kaumnya yang punya hubungan banyak sekali, bukan hanya kekerabatan tapi juga properti sampai kepada kepemimpinan. Maka dikatakan kamanakan barajo kamama. Kemanakan itu keponakan dari si mama ini berraja, mengaku raja kepada mamanya. Mama itu kemudian dipimpin oleh penghulu. Jadi ada tuturannya, kemenakan beraja ke mama, mama beraja ke penghulu, penghulu beraja kepada mufakat. Nah inilah garis matrilineal itu pertama yang bisa kita lihat dalam pergaulan adat orang Minangkabau. Kalau yang satu lagi yang juga Bung Hatman baca tadi itu dunsana. Ya, dunsana. Kata dunsana itu adalah relasi antara orang bersaudara seibu atau saudara senenek dari garis ibu. Kalau dia saudara bapak, panggilannya sudah beda lagi, namanya kuduangan. Karean kuduangan. Kalau yang dunsana itu sapiah balahan. Jadi belahan satu nenek, satu ibu atau saudara-saudara perempuan ibu dan anak-anaknya itu adalah orang yang satu kaum. Kalau diperluas dalam satu suku. Nah suku di Minangkabau itu diambil dari garis ibu. Nah itulah yang disebut oleh para antropolog sebagai matrilini. Matri itu dari mater itu ibu, lini itu garis-garis keturunan yang dirujukkan atau disandarkan kepada hubungan anak dengan ibu. Dan terus ke atas ibu kepada ibunya lagi. Kemudian persaudaraannya dari ibu dengan saudara-saudara ibu itu dalam satu kaum. Begitu Bung Adit. Jadi jejaknya itu sudah ada dalam setiap ucapan orang Minangkabau seperti yang Bung Hatman baca tadi itu. Mama dan dunsana itu adalah ciri matrilineal. Ciri matrilineal ya. Baik, Dunsana Penengah. Nah, sepertinya kita belum terlalu jauh dengan topik kita, Mak, tapi sudah ada yang ingin bergabung. Enggak apa-apa, kita buka aja, Mak ya. Kita sambil diskusi ya. 812 ya 0751 812 414. Halo, Assalamualaikum. Iya, baik. Ya, sepertinya agak telat kami angkat, mohon maaf ya, dan bisa diulangi kembali. Baik, dua line telepon kami sediakan untuk Anda Dunsana Penengah di seluruh Korwil 15 Padang Prabu dan Korwil 16 Megatol dalam siaran berjaringan Minang Maimbau pada malam hari ini menelusuri jejak matrilineal dalam adat Minangkabau. Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mutia. Oke, dengan Pak Sultan ya? Iya. Baik, Pak Sultan. Silakan Pak Sultan. Assalamualaikum Mak Tuanku. Waalaikumsalam Pak Sultan Pamenan kalau tidak salah. Kalau kata Mak Tuanku itu batuan sebenarnya.
Cuma kini kata-kata orang kan suka lah dia lihat orang menggalih. Kok jalan lah dia lihat orang peladang. Iya. Ditaruhlah kini kau dan sana ibu. Iya. Kok lagi mana pada 1,000 baingan. Kok lagi mana pada 1,000 setinggan dengan nanti. Iya. Kok lagi mana dan sana ibu baingan juga baru hatinya. Jadi jambu lah mau cuba kau mau tiah. Macamku. Iya. Kok lagi mana wajib mana tunggu sebatang sakit tabe ambil sebatang kayu aran. Iya. Iya. Kok lagi mana badin sana babao babanang barik untuk kelamak nanti dimakan. Itulah perasaan ada kemenangan dengan salam kau di sana Mak Tengku. Baik, baik. Ya. Sekian lu Mak Tengku. Baik, Mak Sultan Pamenan ya. Cara jalan terbaiknya kamu tia. Jadi, ya. Ini kan duit dawak lagi kau. Mudah-mudahan bahasa buat jalan pelelo ya Mak ya. Terima kasih Mak Tengku. Yo Pak Sultan. Yo Mak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin apa ya? Bicara ada kasuistik barangkali ya Mak ya. Iya, gitu bisa ya. juga kita merasakan ada gelombang perubahan bahwa persaudaraan orang satu kaum, satu suku dalam garis keturunan ibu itu mulai diterpa perubahan. Kenapa? Seperti cerita Pak Sultan Pamenan tadi, beliau sampaikan dalam pantun dengan majas dan kiasan. Sekarang lebih berat untuk merapatkan kembali hubungan persaudaraan dalam kaum garis ibu ini, karena ya nasib dan peruntungan sudah berbeda dengan masa lalu ketika masih hidup dalam kehidupan agraris, ketika masih bersama-sama untuk mengerjakan sawah, ladang, penghasilan dalam harta pusaka dalam garis keturunan ibu. Kalau sekarang kan mata pencaharian itu relatif sudah dalam keluarga inti. Nah itu yang dikeluhkan beliau dalam majas dan kiasan pantun tadi, begitu Bu Harpaman. Ya. Jadi memang sepertinya dimanapun kebudayaannya itu pasti ada zaman-zamannya lah gitu ya Mak ya. Ada gelombang gelombang tadi ya Mak ya. Ada tekanan perubahan zaman ketika sekarang itu ikatan kekerabatan matrilineal itu sedang diuji, istilah gitu ya Mak ya. Ya, sedang diuji. Iya, istilahnya sedang Walaupun diuji. suku tidak bisa diubah, garis marga orang Minangkabau itu tetap kepada ibunya. Iya. Tapi sekarang sudah relatif mencarikan nasib masing-masing. Kira-kira begitu. Iya, begitu ya Mak ya. Ya. Baik, terima kasih Mak Tuanku dan juga Mak Sultan Pamenan. Terima kasih sudah bergabung. Bagi Dunsana Pandaga yang lainnya, silahkan kalau ada yang bergabung nanti di sela-sela perbincangan kami akan tetap tampung tanggapan, pertanyaan atau mungkin juga ada masukan tentang topik kita menelusuri jejak matrilineal dalam adat Minangkabau di 00751 812 414 ya, 0751 812 414 atau di 0811 6609 Baik Mak, kita lanjutkan perbincangan kita Mak ya. Jadi kalau tadi di awal Mama sudah memberikan sebuah tips ya dari mana masuknya ini kita ya. Salah satu pintu masuknya untuk mengetahui atau ciri khas dari matrilineal itu adalah Mama dan Dunsana tadi kan itu istilahnya Mak ya. Nah, ini berikutnya Mak ya, kita ingin tahu juga nih Mak, mungkin kita nanti akan sampai ya, apa itu maksud Mama, apa itu Dunsana gitu ya, di perbincangan kita. Namun yang jadi pertanyaannya Mak, kalau soal apa itu matrilineal, sepertinya di awal sudah Mama jelaskan, yaitu keturunan yang berdasarkan ibu ya. Nah, pertanyaan yang menarik adalah Mak, berada di tengah komunitas lingkungan yang patrilineal ya. Justru Minangkabau memilih matrilineal. Ini ada apa nih Mak? Kenapa? Ya atau apa sih yang melatar belakangi suku Minangkabau justru memilih kekerabatan itu dari ibu atau matrilineal? Iya. Baik. Oh iya, kita jawab dulu atau? Iya, kita terima dulu Mak ya. Kita tunda dulu pertanyaannya. Siap, silakan. Ada yang ingin bergabung di 812414 ya dengan kode 0751
atau di 08166092240. Baik, sepertinya terputus, Mak. Kita di pertanyaan dulu, Mak. Jadi apa sih latar belakangnya, Mak? Kira-kira? Iya, banyak penelitian mengatakan bahwa matrilineal itu salah satu sistem kekerabatan yang lebih tua daripada patrilineal. Kenapa? Karena perkembangan masyarakat itu lebih mengandalkan tenaga laki-laki untuk berburu, mencari makanan. Laki-laki keluar dan domestik atau rumah itu diurus oleh perempuan. Ada penelitian yang mengatakan bahwa suku-suku matrilineal itu jejak sejarah kekerabatannya jauh lebih tua daripada suku-suku patrilineal. Artinya apa? Laki-laki dibiarkan bebas di luar untuk mengumpulkan bahan makanan dan perempuan mengurus rumah dan keturunan mereka di rumah. Dan laki-laki itu perlu tempat pulang dari pengembaraan atau perburuan mereka. Itu salah satu teori mengatakan. Kalau kita lihat Minangkabau sendiri, Minangkabau kalau dalam catatan sejarah mungkin masih muda dalam tanda petik, baru sekitar 600 tahun ada catatan yang jelas tentang matrilineal itu sejak zaman Aditya Warman. Catatannya ya, Mak ya? Iya, bukan ada. Sukunya ya, Mak ya? Bukan sukunya. Bukan sukunya. Catatan matrilineal itu mungkin abad ke-14 zaman Aditya Warman. Yang lebih tua sedikit abad ke-11 ketika ada yang mengatakan Duo Datuk Ketemunggangan dan Perpatihan Sebatang itu abad ke-11, berarti baru sekitar 1000 tahun. Tapi ada catatan yang mengarah ke sana, itu zaman Sang Sapurba itu sudah memiliki garis keturunan ibu. Sang Sapurba itu pendiri Kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya Dharmasraya itu berkaitan dengan Minangkabau tua pada tahun 82 Masehi. Berarti sudah 1500 tahun, 1400 tahun. Nah, itu catatan sejarah. Tapi kalau catatan arkeologi tentang orang Minangkabau sudah ada yang ditemukan di Muaro Mae itu 2000 tahun sebelum Masehi. Berarti sudah 4 milenium, 4000 tahun kira-kira orang Minangkabau ini sudah ada. Minangkabau dan Pasemah adalah barisan menhir tentang situs-situs peninggalan purbakala di Pulau Sumatera yang tertua di Sumatera, kira-kira mungkin di Indonesia juga masuk yang tua. Itu lebih sama usianya dengan piramida Giza di Mesir. Jadi 4000 tahun yang lalu sudah ada masyarakat yang hidup di dataran Sumatera Tengah ini, dan itu diperkirakan itulah Minangkabau purbanya, Minangkabau tuanya. Dan di sana dilihat ada ciri-ciri masyarakat yang berburu tadi. Di sanalah ada semacam teori mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau itu laki-lakinya yang berburu dan perempuannya yang menyelesaikan rumah tangga domestiknya. Nah, dan itu yang berkembang kemudian bahwa properti di garis matrilineal itu diserahkan kepada wanita. Jadi hak milik dari kaum dengan pengelolaan oleh wanita, tapi hak aturnya diserahkan kepada laki-laki. Begitu kira-kira. Ya, berarti bisa disimpulkan, Mak, kalau begitu dari penjelasan Mak bahwa sesungguhnya sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau ini itu sudah ada semenjak awal ya, dari masa berburu dulu ya, Mak ya. Diperkirakan begitu ya, Mak ya. Kemudian artinya jauh sebelum catatan Minangkabau dari Aditya Warman gitu ya. Betul, dan catatan Duo Datuk sebelumnya gitu ya, Mak ya. Nah, artinya Minangkabau matrilinealnya sudah sangat tua begitu ya, Mak Tuanku ya.
Kalau Minangkabau diperkirakan sekurangnya memang 4.000 tahun yang lalu itu sudah matrilineal dan tidak ada ciri-ciri patrilineal pernah berkuasa di Minangkabau walaupun diadopsi dalam beberapa generasi kerajaan. Minangkabau yang harus diingat bukan hanya kerajaan, Minangkabau itu adalah konfederasi nagari-nagari atau desa-desa ratusan jumlahnya dengan sistem yang otonom. Artinya apa? Masyarakatnya itu yang punya adat, bukan adat itu dikuasai oleh kerajaan. Kira-kira begitu. Begitu ya, Mak ya. Baik. Baik, Dun Sanak Paranga di mana-mana berada, itu dia penjelasan Pak Tuanku tentang latar belakang ya. Latar belakang berarti kita udah flashback ya ke waktu-waktu yang berlalu dan ternyata jauh sebelum ada. Kalau Anda mungkin mengenal catatan sejarah ada Pagaruyuang di Kerajaan Minangkabau, bahkan ada sebelumnya juga ada dua Datuk Katabenguan dan Datuk Perpati, Mak ya. Nah, ternyata jauh sebelum itu Minangkabau sudah matrilineal, bukan patrilineal, kan begitu ya. Baik, walaupun sebenarnya masih ada tersisa pertanyaan, Mak ya, tapi ini menarik juga. Artinya sesungguhnya kalau kita mencoba menelusuri ke zaman perburuan itu, Mak, itu kan pada umumnya semua suku bangsa itu berburu, gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, semua suku bangsa itu berburu dan kemudian kalau nggak salah di masa itu zaman itu setelah berburu kemudian menetap dengan bertani, kayak gitu ya, Mak, pertanian. Nah, artinya semua suku bangsa punya kecenderungan di sosialnya itu sama, yaitu berburu dan bertani, gitu ya, Mak. Betul. Nah, namun kenapa Minangkabau kok justru cenderung ke ibu, sementara yang lain itu menetapkan sebagai patrilineal cenderung ke bapak. Nah, ini masih juga pertanyaan, Pak. Kira-kira apakah ada persoalan posisi perempuan bagi nenek moyang kita orang Minangkabau kah, atau persoalan kekuasaan kah, atau apa nih, Mak, sesungguhnya gitu, Mak Tengku ya? Iya, barangkali ini kearifan khas Minangkabau bahwa ada pembagian kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di Minangkabau. Perempuan tuh memegang kekuasaan terhadap properti, dikatakan Bundo Kanduang itu Amban Puru Aluang Bunian Pamacik Puronan Taguah, Pusek Jalo pimpinan ikan kumpulan ikan dari kaum. Dia memegang hak prerogatif pemanfaatan properti, baik itu tanah, rumah, dan semua yang ada di atasnya. Nah, laki-laki diberi hak atur, dan hak atur itu sampai mengatur masyarakat. Tapi hak penggunaan tetap di tangan ibu, di tangan perempuan. Ada istilahnya mandesoko atau bundo kanduang. Kemudian rumah gadang itu rumah yang isinya gabungan beberapa keluarga itu, Bung Herman. Jadi ada satu nenek, ada sekian perempuan punya kamar masing-masing. Itu rumah gadang Minangkabau. Isinya bisa lebih dari 5 keluarga. Dan di rumah gadang itu yang memiliki adalah perempuan. Laki-laki hanya suami dari perempuan itu yang hadir di sana sebagai sumando istilahnya. Sumando itu dalam tanda petik lebih sebagai tamu karena hak properti pada perempuan. Nah, kaum laki-laki yang keturunan rumah gadang itu dia tidak punya kamar. Dia punya kamar justru di rumah istrinya di kaum yang lain. Kalau dia bujangan, ya terpaksa dia hanya numpang makan di rumah ibunya itu dan tidurnya nanti di surau. Surau itu bangunan khusus, ada yang untuk kaum, ada yang untuk nagari, yang kemudian bermetamorfosa menjadi tempat ibadah orang Islam, namanya musalla atau masjid. Di Minangkabau namanya surau.
Di situ dia tidur Mak ya. Iya, Ketika itu yang laki-laki. ketika Sebelum dia dia punya istri. ketika sudah balik gitu ya Mak ya. Nah, ketika dia sudah balik, oke. dia tinggal di surau. Nah, ini Pak Mak yang menarik. Jadi ketika Minangkabau memilih matrilineal, sebuah konsep, katakanlah sebuah konsep ke garis keturunan itu dari ibu kan gitu ya Mak ya. Sementara yang matrilineal dari ayah. Nah, namun sepertinya ada ini Mak, biasanya garis keturunan itu kan sekaligus identik dengan kekuasaan gitu ya Mak ya. Ya, betul. Nah, kekuasaan. Nah, sementara di Minangkabau atau pengaturan gitu ya Mak ya. Sementara Minangkabau garis keturunan di ibu, sementara kekuasaan atau ya kekuasaan pengaturan gitu ya. Kekuasaan pengaturan kaum itu di laki-laki. Nah, ini menariknya Mak. Artinya kenapa nggak sekaligus gitu ya? Ketika keturunan dari dia, dari ibu perempuan, kan sesungguhnya dia yang pegang peranan gitu ya. Dia yang ngatur gitu. Dia yang ngatur gitu loh. Nah, tapi justru aturan tetap diberikan ke laki-laki. Nah, ini menarik untuk kita coba telaah. Jadi ada ya mungkin kearifan khas Minangkabau bahwa dua-duanya diberi peran publik kepada laki-laki, peran privat atau peran domestik kepada perempuan, kepemilikan oleh perempuan, pengaturan oleh laki-laki, pengaturan itu sampai tingkat nagari atau negaranya Minangkabau. Jadi kalau di sistem adatnya itu ada yang bertangga naik, bajanjar naik, bertangga turun, namanya. Itu laki-laki semua, Bung Hatwarman. Iya. Yang perempuan, Ibu Mandesoko itu dia di belakang layar dalam sistem kepemimpinan masyarakat, baik masyarakat di kaumnya, kaum itu dalam satu kepemilikan properti rumah dan tanah, kemudian di sukunya, itu satu marga, klan yang berbeda pemilikan properti, atau di nagari, itu kepemimpinan semuanya diserahkan kepada laki-laki, hak aturnya oleh laki-laki. Begitu Bung Adit. Jadi ada apa namanya ya, distingsi atau perbedaan peran, tidak saling mengganggu satu sama lain, tidak mencikalawai kata orang Minang. Kerja laki-laki ya kerja laki-laki, kerja perempuan ya perempuan, kira-kira begitu. Ya, berarti matrilineal tidak bermakna matriarkat juga Mbak ya? Tidak. Ini yang harus diluruskan. Matriarkat itu artinya kekuasaan ya. Kekuasaan. Kepemimpinan ya, Pak ya. Kepemimpinan masyarakat. Jadi di Minangkabau matrilineal itu artinya hak milik, hak penggunaan oleh ibu, hak atur oleh laki-laki. Dua-duanya memiliki sebenarnya, memiliki dalam bentuk yang berbeda. Karena properti itu baik tanah atau rumah itu milik kaum sebenarnya, bukan milik perempuan semata. Begitu Bung Adit. Iya. Baik Dun Sanda Padanga, di mana Anda berada, kita buka kembali bagi Anda yang ingin berbincang, berdiskusi bersama Pak Tongko Mengkudun juga ya. Silakan di 0751 812 414 atau di 0811 66 09240. Dalam perbincang kita malam ini menelusuri jejak-jejak matrilineal dalam adat Minangkabau. Nah, kita ke topik ini, Pak. Jadi tadi kan topiknya menelusuri matrilineal dalam jejak adat Minangkabau. Kita lihat dari segi adatnya gitu ya, Pak ya. Tadi Mama sudah memulai memasuki ke adatnya ini, yaitu soal pembagian ya, peran ya, Pak ya, pembagian peran. Nah, kemudian dari pembagian peran ternyata turun kepada pembagian properti gitu ya. Pembagian properti. Nah, oke, kita bisa mungkin memahami kenapa properti itu lebih ke ini, ke perempuan orientasinya di Minangkabau karena dia matrilineal. Nah, sementara Mak, tugas dan tanggung jawab itu ke laki-laki. Betul. Nah, apakah sementara laki-laki tidak sedikit pun gitu ya Mak ya. Ini jujur Mak, ini kan menjadi sebuah apa juga apa istilahnya ya, jadi kecemburuan. Jadi sebuah sorotan juga selama ini Mak gitu ya. Jadi ini bagaimana satu sisi semua properti itu, bahkan harta yang bernama harta di Minangkabau itu diturunkan ke para perempuan, baik itu nenek, ibu, anak, cucu dan seterusnya.
yang perempuan tok, gitu kan Mak ya. Yang laki-laki tidak. Nah, sementara yang laki-laki tidak sedikit pun, kecuali mungkin ada kalau nggak salah apa ya, yang penghulu mungkin diberikan tanah ya apa itu Mak ya, untuk olahan apa gitu ya Mak ya. Nah, tapi dari sistemnya kan tidak dapat. Ya, justru laki-laki hanya diberikan tanggung jawab dan tugas. Ini kearifan apa lagi nih, Mak? Kita coba begini. Dan bagaimana maksud saya? Bagaimana pihak laki-laki Minangkabau selama ini menyikapi hal seperti ini, Mak? Apakah memang ada kecemburuan atau justru mereka bangga gitu loh bahwa mereka bisa memberikan harta kaumnya untuk saudara perempuannya? Gimana nih, Mak? Pak mau lihatnya? Iya, sebenarnya kalau dilihat secara lengkap, laki-laki Minangkabau itu justru punya posisi yang lebih mulia. Artinya dia punya 2 tempat di rumah saudara perempuannya dan di rumah istri atau di rumah anaknya. Ya, supaya diingat dalam perkawinan. Karena dia tinggal di rumah mertua ya, Mak ya. Di rumah istrinya. Rumah istrinya maksudnya ya. Dia ketika di properti kaum istrinya. Artinya ketika dia sudah menikah, dia turun dari rumah orang tuanya. Iya. Tinggal di rumah istrinya. Iya, Okay. Eksogami. Ya, baik, Mak. Jadi yang harus diingat, laki-laki Minangkabau itu dituntut untuk mandiri sebagai laki-laki, punya penghasilan, punya pekerjaan, sehingga dia akan memperoleh penghormatan di kaum lain untuk dipanggil atau diundang sebagai sumando. Dia akan diberi rumah. Sebagai menantu, Mak ya. Sebagai menantu. Nah, sebagai menantu dia bisa punya 4 rumah. Setelah Islam datang kan boleh istri sampai 4. Gitu ya. Artinya apa? Bukan dia tidak dapat apa-apa, dia justru dapat di 2 tempat. Nah, kalau dia datang ke rumah saudara perempuannya, dia sebagai pemimpin di sana, dia dapat banyak hal sebenarnya. Dia boleh makan di sana, dia akan disediakan makan minum pagi siang malam boleh dilayani saja. gitu ya, Mak ya. Dilayani. Yang tidak hanya warisan dan kamar untuk tidur. Dia harus punya kamar untuk tidur di rumah istrinya, di kaum yang lain. Nah, kenapa ini yang dilakukan? Ini cara Minangkabau katakanlah melindungi perempuan. Nah, kenapa melindungi perempuan? Karena pada awalnya tentu kehidupan orang Minangkabau itu digambarkan lebih banyak di alam, ya lebih banyak berburu kira-kira begitu. Ya. Bagi perempuan, mereka perlu dilindungi kalau sewaktu-waktu suaminya yang berada di luar itu mengalami hal yang tidak diinginkan, bisa meninggal atau hilang segala macam. Nah, perempuan tidak akan kehilangan terlalu berat karena dia tetap punya rumah. Jadi, dia punya rumah, dia punya lahan gitu ya, Mak ya? Ya, dia punya lahan dan ada saudara yang melindunginya. Iya. Nah, jadi perceraian pada masa itu bukan hanya perceraian karena hubungan antara 2 orang, tapi karena kehidupan di alam yang masih purba kira-kira begitu. Maka perempuanlah yang diberi perlindungan lebih menghuni properti kaum. Laki-laki keluar untuk berburu untuk mengumpulkan harta. Kira-kira begitu kelahiran sistem matrilineal di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat suku-suku lain misalnya di seluruh dunia, dan ternyata lebih 70 suku di dunia ini yang juga matrilineal, bahkan sampai ke Alaska. Ada di seluruh benua. Di Indonesia cuma 2, ada di Minangkabau dan di Alor. Tapi di dunia itu lebih 70 suku dan besar-besar. Iya. Kira-kira begitu, Bung Adit. Artinya apa? Intinya garis keturunan ibu itu, matrilineal itu untuk perlindungan terhadap perempuan, dan laki-laki mempunyai wilayah jelajah yang luas di luar rumah, kira-kira begitu. Artinya memang sepertinya laki-laki Minangkabau itu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin minimal di kaumnya dan di keluarganya gitu ya, Mak ya. Betul sekali. Nah, karena itu dia dituntut mandiri gitu. Barangkali ada hubungan sana ya, Mak ya.
mandiri dan punya kekuatan untuk menjelajah. Oke, kira-kira begitu. Baik. Baik, Dun Sanak Paranga, itu dia sudah diulas dari Mak Tuanku, dan nanti kita akan coba lihat ya, karena sepertinya antara perempuan dan laki-laki di sistem matrilineal ini, Minangkabau khususnya, Mak ya. Nah, itu yang saya tanyakan, apakah sama, Mak, sistem matrilineal yang diterapkan di Minangkabau ini dengan sistem matrilineal lain yang Mak bilang di seluruh dunia itu cukup banyak, Pak? Apakah memang sama atau dalam artian ada bunuh kandungannya atau perempuannya dengan segala perannya, dengan segala ininya, dan ada laki-laki sebagai mama gitu ya, dengan segala perannya gitu loh. Apakah tempat lain juga seperti itu matrilinealnya, Pak? Iya, variasi banyak. Kita lihat misalnya suku-suku besar matrilineal di dunia itu, yang terbesar itu ternyata bukan Minangkabau. Bukan Minangkabau. Kita selama ini merasa Minangkabau ya. Minangkabau itu populasi yang dihitung oleh Wikipedia terakhir itu paling banyak 7,5 sampai 8 juta. Iya. 4,5 juta di Sumatera Barat, sekitar 3 juta di luar merantau. Suku yang lebih besar dari Minangkabau itu ada di Afrika, di Ghana, namanya suku Akan. Suku Akan ya. Suku Akan. Kenapa mereka bertahan perlu kita bahas juga. Kenapa suku Akan ini besar? Sekarang populasinya setengah dari penduduk Ghana itu adalah suku Akan. Jadi kalau Ghana itu penduduknya sekarang sekitar 48 juta, ada 24-25 juta matrilineal suku Akan di Ghana, Afrika Barat. Pertanyaannya, apakah persis sama, Mak? Walaupun garis keturunan sama-sama diambil dari ibu, tapi sistem kekerabatan, sistem properti tadi, sistem kekuasaan tadi, apakah persis sama dengan Minangkabau itu, Mak? Mereka lebih seperti yang ditiru oleh suku-suku patrilineal. Matrilininya lebih matriarkat. Berarti kepemimpinan memang di perempuan gitu ya? Iya, kepemimpinan di perempuan, Ya. properti di perempuan. Dan laki-laki itu memang menjadi bahagian dari keluarga perempuan. Yang lebih ekstrim di Cina, Bung Adit, ada suku Mousou namanya, walaupun populasinya tinggal 50 ribuan. Di sana itu seluruh negeri itu perempuan, kepemimpinan, harta, segala macam, keluarga milik perempuan, dan laki-laki hanya tamu selintas. Mereka punya istilahnya perkawinan berjalan. Jadi suami itu bisa ganti tiap hari. Ekstrim banget ya. Ekstrim sekali. Jadi yang keluarga itu hanya perempuan, laki-laki itu datang sebagai tamu saja. Hanya di waktu-waktu malam saja mereka datang dan mereka bebas kemana-mana. Ini yang paling ekstrim. Paling ekstrim itu ya. Jadi artinya walaupun dengan sistem kekerabatan yang sama, itu sistem sosialnya tidak sama ya, Mak ya. Nah, yang khas Minangkabau, di mana laki-laki dan perempuan itu berbagi, itu ada di suku-suku Indian. Di Amerika, dari utara, dari Alaska, Kanada, Amerika, sampai ke Panama, sampai ke Brazil, itu banyak sekali suku asli yang matrilini. Dan rata-rata agak mirip dengan Minangkabau. Miripnya apa? Miripnya yang pertama properti milik perempuan, tapi kepemimpinan atau khatnya itu patriarkat. Laki-laki yang memimpin, tapi kepemilikan oleh perempuan. Nah, ini rata-rata di suku-suku Indian dan suku-suku asli di seluruh benua Amerika. Saya tercengang juga kita membaca literatur di seluruh benua Amerika itu, dari Alaska sampai ke Chili itu hampir 40 suku yang dikatakan suku Indian itu matrilineal dan sedikit patriarkatnya. Jadi laki-lakinya diberi peran kepemimpinan, tapi seluruh properti dan kepemilikan kaum, klan atau marga itu perempuan, garis ibu. Nah, sayangnya suku-suku itu sekarang populasinya menurun drastis, Bung Adit. Di Amerika tuh yang paling besar bertahan tuh suku Navajo. Tulisannya Navajo.
itu tinggal sekitar 400.000 populasinya. Dan yang menyedihkan itu di Amerika Selatan itu rata-rata tinggal 3.000, 2.000, bahkan tinggal 1.000, bahkan kurang populasinya. Walaupun matrilininya masih bertahan, tapi mereka makin lama makin pupus, makin punah. Mungkin karena mereka keluar dari kampungnya, merantau dan menikah dengan suku lain, mereka tidak lagi menjadi orang Indian asli itu. Itu gambaran matrilini di seluruh dunia. Kalau dilihat matrilini yang berbagi peran seperti di Minangkabau, memang Minangkabau yang terbesar. Tapi kalau matrilini murni seperti di Akan itu, sekaligus matriarkat di Ghana itu, mereka paling besar. Sekitar 25-26 juta penduduknya. Iya, baik. Baik, Dunsana Perangga, kami sapa kembali Dunsana yang ada di RRI Pekanbaru, kemudian RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, kemudian stasiun produksi Bengkalis yang berada di Korwil 15 Padang Prabu, dan juga Dunsana yang berada di Korwil 16 Megatol, ada Dunsana yang di RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, stasiun produksi dan Nia Selatan, ya maksudnya stasiun produksi Nia Selatan dan stasiun produksi Tanjung Balai, ya. Nah, semua sedang bersama kita, Mak Tuanku, dan mudah-mudahan kita akan bisa sama-sama mencerna persoalan matrilineal ini. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi, Mas, sebelum kita ke berikutnya. Ini karena tadi sudah dari awal sudah digambarkan ada dua posisi sebenarnya gitu ya, Mbak ya. Ada perempuan, ada laki-laki di matrilineal ini gitu ya, Mbak ya. Nah, yang keduanya ternyata punya peran masing-masing dan punya fungsi masing-masing gitu, Mbak. Walaupun keturunan itu tetap di garis ibu gitu ya, Mbak ya. Nah, sesungguhnya peran masing-masing itu yang utamanya apa, Mbak ya, Mbak ya. Jadi bagi perempuan peran utama itu apa sesungguhnya di Minangkabau? Kemudian bagi laki-laki juga apa sih peran utamanya itu, Mak? Silakan. Ya, orang membayangkan selama ini peran perempuan itu domestiknya hanya properti, tapi pendidikan dasar, kalau dalam bahasa orang Islam itu kan madrasah pertama itu diserahkan kepada perempuan. Itu peran utama. Jadi rumah gadang itu adalah tempat pendidikan pertama dari bayi laki-laki perempuan sampai usia 7-8 tahun. Itu peran perempuan. Laki-laki tidak terlibat di sana. Nah, setelah itu anak-anak itu disuruh mengaji ke surau atau belajar. Maaf Pak, saya potong, Jadi sebelum balik itu pendidikan murni perempuan di rumah gadang itu. Di rumah gadang. Oh, laki-laki tidak terlibat sama sekali. Tidak terlibat karena laki-laki diserahkan untuk urusan publik dan urusan mencari nafkah. Nafkah, oke. Siap. Nah, ini ada yang mengatakan ini kecerdasan yang luar biasa karena untuk pendidikan usia dini itu memang lebih pantas dilakukan oleh perempuan. Iya. Di usia maksudnya Mak ya. Usia dini sampai usia 7-8 tahun. Nah, orang Minang pada masa lalu dan sekarang sebagian besar masih demikian, pendidikan usia dini itu memang diserahkan kepada ibu-ibu di rumah gadang kalau mereka masih bersama. Itu yang pertama. Nah, di mana peran laki-laki? Peran laki-laki adalah membimbing ketika anak-anak itu sudah masuk usia balik istilahnya, sudah bisa berakal, dia lewat 8 tahun, mereka akan diajari untuk hidup bersama di tengah masyarakat. Nah, terutama anak laki-laki itu diajak ke tengah masyarakat mulai usia balik berakal itu 8 tahun dan seterusnya. Diajak oleh mamanya. Mamanya, mama, saudara laki-laki dari ibu ini mengajaknya untuk hidup di tengah masyarakat. Dengan mereka di surau, Mak ya? Ya, di surau. Dengan seluruh properti yang ada di surau itu, termasuk pelajaran agama, pelajaran bela diri, silat, silat Minangkabau. Idealnya begitu, dan itu yang pernah terjadi di Minangkabau ketika Kamanakan itu memang dibimbing oleh mamanya. Dan surau itu berfungsi di tiap kaum, tiap suku, di tiap nagari. Nah, itu yang dikatakan Pak Sultan Paminan tadi, sudah banyak yang berubah. Ya. Kira-kira begitu, Bung Adit. Jadi peran laki-laki dan perempuan itu memang bukan hanya properti dan
kepemilikan dan kepemimpinan, tapi juga dalam pendidikan. Nanti Bisakah kita katakan begini, Pak, bahwa perempuan itu lebih kepada kasih sayang dan mentalitas sebagai manusia gitu ya. Iya. Kemudian yang laki-laki itu lebih ke pola pikir dan fisik si anak tadi, Mak, gitu di luar sana atau dengan tinggal di surau gitu, Mak. Jadi ada keseimbangan antara fisik dan mental dari sang laki-laki, pemikirannya gitu loh, dari anak tadi. Gimana, Pak? Bisa jadi, dan memang itu salah satu penelitian juga terutama di perguruan tinggi ilmu pendidikan dulu IKIP namanya. Ya. Ditemukan banyak sekali kearifan cara pendidikan orang Minangkabau di usia dini kepada ibu-ibu itu memang untuk pendidikan karakter ya, kira-kira jiwa dan kasih sayang, kira-kira begitu. Kemudian karakter untuk jadi orang yang kokoh itu setelah mereka memasuki usia akhir balik itu diserahkan kepada laki-laki. Jadi bahkan dilarang anak laki-laki yang sudah balik itu tidur di rumah. Iya. Ini apalagi nih kearifan nih, Mak ya? Ya, dalam adat Minangkabau anak laki-laki itu kalau sudah balik dia sudah mengerti ini laki-laki ini perempuan, maka dia sudah harus disapih. Disuruh tinggal di surau. Dipisahkan dengan saudara perempuannya gitu ya? Dipisahkan dengan saudara perempuannya, dan apalagi kalau dia punya kakak perempuan yang sudah berkeluarga. Dia tidak diberi ruang untuk terganggu dengan relasi laki-laki perempuan di rumah. Makanya dia disuruh hidup di surau. Walaupun itu dalam satu kacamata agak kejam, tapi ini kemudian diambil metodenya oleh sistem pendidikan berasrama. Itu umumnya anak-anak yang dididik di asrama itu punya kekuatan untuk menjadi orang yang mandiri. Kira-kira begitu, Bung Adit. Baik, Dun Senak Padang ya, di mana Anda berada, baik yang ada di Sumatera Barat ya, di Kota Padang, ataupun yang berada di Korwil 15 dan 16 ya, Korwil 16 Padang Prabu dan Korwil 16 Megatol ya. Kita masih dengan perbincangan menelusuri jejak matrilineal dalam adat Minangkabau bersama mama kita, Mama Tuanku Mangkudun ya. Dan seperti dijelaskan tadi bahwa sistem kekerabatan Minangkabau itu tetap menggunakan garis keturunan ibu ya, artinya dari ibu ke anak perempuannya, anak perempuan ke cucu perempuannya, begitu ya, Mak ya. Nah, dan ini akhirnya turun juga ke persoalan warisan ya, persoalan properti. Dan namun ternyata walaupun matrilineal, kepemimpinan bukan matriarkat kan gitu ya. Bukan di ibu, tapi adalah hampir sama dengan patriarkat berarti ya, Mak ya. Jadi ada semi patriarkat dalam kepemimpinan masyarakat Minangkabau. Kenapa saya katakan semi? Karena perempuan tidak 100% hilang perannya dalam kepemimpinan. Bahkan untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin dari barisan laki-laki itu ada hak veto dari seorang bundo kandung atau mandesoko atau ibu yang paling berperan dalam sebuah kaum. Untuk pengangkatan seorang penghulu misalnya, Bung Adit. Yang akan jadi datuk itu harus ada juga izin atau restu dari mandesoko atau bundo kanduang. Itu satu. Kemudian sekaitan yang tadi ada pertanyaan yang terkait dengan matrilineal itu. Kenapa orang Minang merantau? Kalau kita lihat, kita tidak mengatakan ini sebuah klaim ya. Tapi kalau kita lihat suku-suku matrilineal seluruh dunia itu penjelajah yang paling tua, lebih duluan daripada mohon maaf, Columbus baru abad ke-15 ke Amerika. Tapi suku Navajo yang asli Amerika itu atau suku Bribri dari Panama itu diperkirakan sudah ada sejak
11.000 tahun sebelum Masehi. Iya, iya. Masih zaman akhir es. Artinya apa? Matrilineal itu lebih duluan menjelajah dunia. Bahkan di Alaska masih ada suku matrilineal sekarang. Nah, matrilineal Minangkabau itu kemudian memperlihatkan bukti bahwa sistem matrilineal ini menyebabkan putra-putra dalam suku itu akan pergi menjelajah ke seluruh dunia. Nah, menjelajah itu dalam arti barunya atau bahasa sekarangnya merantau. Kenapa orang Minang terkenal merantau? Karena memang matrilineal itu menyebabkan laki-laki itu harus keluar ke ruang publik, ke dunia luas. Kira-kira begitu, Bang. Iya, dan sekaligus penempaan diri begitu, Pak ya. Penempaan diri. Nah, Jadi dengan berada di luar ya mereka akan berusaha bagaimana survive gitu ya, Mak ya. Betul. Bagaimana mereka beradaptasi dengan luar, barangkali itu juga masuk salah satu kearifannya ya, Mak ya. iya, ya jadi suku-suku yang menyebar di seluruh dunia itu yang paling tua itu ternyata matrilineal karena mereka punya rumah untuk pulang yang dihuni oleh perempuan dan laki-laki pergi menjelajah ke seluruh dunia. Begitu, Bung Adit. Baik, Dun Sana Padanga di Korwil 15 dan 16 Perang Prabu dan juga Megatol. Kami masih akan lanjutkan perbincangan seputar menelusuri jejak-jejak matrilineal dalam adat Minangkabau. Namun sebelumnya kita nikmati kembali satu lagu Minang berjudul Paga Nagari. Tetap bersama kami di siaran berjaringan Korwil 15 dan 16 Perang Prabu dan Megatol dalam Minang Maimbau. Buat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dun Sana Padanga, kita masih di siaran berjaringan Korwil 15 Padang Prabu dan Korwil 16 Megatol dalam Minang Maimbau dengan topik menjelajahi atau menelusuri jejak matrilineal dalam adat Minangkabau ya. Baik, Dun Sana Padanga, kita masih bersama Mak Tengku Mengkudun. Dan tadi kita dari awal ya sampai sebelum break barusan kita sudah melihat konsep awal, konsep dasar dari matrilineal Minangkabau tersebut ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ketika Islam masuk di Minangkabau ya,
Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu patriarkat. Nah, patrilineal maksudnya, Patrilineal, ya, dengan ada bin dan bintinya. Betul. Sementara Minangkabau tetap bertahan dengan matrilinealnya. Nah, ini sering juga dijadi sorotan. Jadi polemik. Iya, polemik di dialektika, Mak Tuanku. Ini kenapa nih Minangkabau masih matrilineal juga, sementara mereka menjadikan Islam sebagai dasar adatnya, adat bahasan syarak bahasan di kitabullah, tapi sistem keturunan berbeda. Nah, ini menarik, Mak. Tapi ini sepertinya ada yang mau bergabung, Mak. Kita coba terima dulu, Mak, ya. Iya, silakan. Ya, 812-414. Iya, baik. Baik, terputus ini mungkin ada gangguan komunikasi. Kita langsung saja, Mak. Nah, ini gimana kedudukan matrilineal dalam ketika Islam sudah masuk, Pak? Ya, kita perlu melihat datangnya Islam ke Minangkabau itu, kalau menurut Hamka itu di awal-awal kenabian abad ke-7 itu Islam sudah datang ke Minangkabau. Nah, ini sejalan dengan sebuah riwayat tentang orang yang diutus oleh Sang Sapurba untuk mencari disebut sang utusan, mencari guru agama Islam ke tanah Mekah. Nah, Islam sudah datang jauh lebih duluan daripada Datuk Katumangguan dan Datuk Perpatian Patang di abad ke-11. Itu 4 abad setelah kenabian. Artinya apa? Katakanlah dialektika antara Islam dan adat Minangkabau itu sudah berlangsung cukup lama, cukup tua. Kita tidak bisa memastikan kapan Islam itu bisa menyatu dengan Minangkabau. Tapi dapat kita katakan nagari pertama di abad ke-9 itu menyampaikan salah satu ciri nagari itu adalah babalai bemusaji. Artinya apa? Adat pertama Minangkabau itu menyatakan negeri atau desa di Minangkabau itu harus punya masjid. Islam sudah diterima sejak pendirian pertama nagari di Minangkabau, mungkin abad ke-9 Masehi. Nah, tapi penerimaan itu tidak merubah garis matrilineal. Ya, ini yang menariknya ini, Mak. Ini yang menarik. Beberapa penelitian mengatakan Islam tidak merubah adat, tapi Islam memperkuat adat. Dan itu dijelaskan dalam sebuah pantun adat yang mengatakan bahwa adat itu dengan agama seperti aur dengan tebing, sanda menyanda keduanya. Saling memperkuat gitu ya, Mak, saling ya. memperkuat. Nah, Islam tetap diberi peran dan adat tidak dihapuskan. Nah, Islam diberi peran apa? Bahwa seluruh syariat Islam itu dipakai dalam sistem keturunan. Hak-hak seorang ayah kepada anaknya tidak dihapus. Tanggung jawab anak kepada ayah ibunya tetap dijaga. Tapi properti, karena properti itu diberikan kepada kaum, agama tidak juga mengambil alih atau tidak mencikarawai dalam bahasa Minangnya. Nah, kemudian adat memberi ruang untuk hukum Islam itu melalui pusakoran lah namanya, penghasilan suami istri yang tidak terkait dengan harta kaum itu diatur menurut hukum Islam. Jadi hukum Islam berjalan, properti adat tetap berjalan dan dipergunakan untuk kepentingan kaum. Bahkan kemudian adat memberi ruang kepada tokoh Islam itu untuk menjadi pemimpin. Lahirlah 2 barisan namanya Urang Jinih Nanampe yang berisi para ulama. Kemudian lahir kesepakatan 3 tungku sejarangan, bahwa pemimpin itu ada 3 barisannya. Barisan pertama barisan adat, Niniak Mama namanya, kemudian barisan agama namanya ulama, kemudian barisan cendekiawan, cediak pandai, 3 tungku sejarangan. Kemudian itu diikat dengan 3 hukum, 3 tali sapilin. Apa 3 tali sapilin itu? Yang pertama hukum adat, yang kedua hukum agama, dan ketiga hukum negara. Minangkabau menerima ketiga-tiganya dan berjalan selaras. Artinya apa? Adat tidak dihilangkan, agama jalan sesuai realnya. Kemudian mereka ada katakanlah
akulturasi ya, saling mengisi dan saling memperbaiki. Jadi kalau dikatakan apakah ada konflik, iya tentu saja ada konflik. Tapi konflik itu menuju kepada kesepakatan bahwa Minangkabau tetap dipertahankan dan Islam dijalankan sebaik mungkin. Ya kalau kita lihat sejarah, ada konflik-konflik yang bertebaran sepanjang waktu sejak dari zaman Dua Datuk sampai kepada datangnya 3 haji dari Mekah atau padri, sebelum padri dan orang adat menyatu karena diadu domba oleh Belanda misalnya. Ada konflik, ada silang sengketa. Kalau kata seorang peneliti, dia mengatakan bahwa Minangkabau itu sengketa tiada putus. Apa sengketanya itu? Sengketa itu tarik menarik antara aturan adat dan aturan agama, tapi tetap mereka menjaga agar keduanya berjalan terus. Jadi ada sebuah kata pusakanya yang bingung orang mendengarnya, Bung Adit. Jalan berdua tapi di tengah. Iya. Jalan berdua pengen di tengah gitu ya, Pak ya. Jalan berdua tapi pengen di tengah. Gimana tuh? Berdua. Artinya dua sisi itu tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya, semaksimalnya. Mencari kata tengah itu istilahnya ya, mencari sikap di tengah. Kesepakatan ya. Iya. Oke, berarti kesimpulannya bahwa ternyata Minangkabau itu bisa menerima Islam dan Islam juga tidak mengganggu apa Minangkabau gitu ya. Betul. Sistem Islam mengayomi kekerabatan. Walaupun Islam sendiri patriarkat, patrilineal ya, Pak ya. Walaupun Islam patrilineal, tapi tidak mengganggu matrilinealnya Minangkabau gitu ya, Pak ya. Mengganggu. Bahkan dijalankan dengan lebih baik dengan ada matrilineal itu. Dan Minangkabau pun yang matrilineal juga tidak merasa terganggu dengan patrilinealnya Islam gitu ya, Pak ya. Iya, ada dialog sepanjang sejarah yang menjelaskan itu, mereka saling memperkuat ya. Ya, orang adat itu sangat cinta Islam, orang Islam itu sangat cinta dengan Minangkabau, dua-duanya kemudian bertemu dalam sebuah kesepakatan yang bernama ABS-SBK. Jadi tidak mengherankan akhirnya, Mak ya, bahwa Minangkabau itu mengambil falsafah adatnya adat bahasa syarak bahasa kitabullah, walaupun di sistem keturunannya Islam dengan patrilineal, Minangkabau tetap dengan matrilineal gitu ya, Pak ya. Iya, bahkan sudah ada istilah-istilah baru yang menyatukan itu. Kami bersuku kepada mama, kami bernasab kepada bapak. Iya. Itu istilah baru ya. Iya, dalam adat Minangkabau ada satu adat yang paling teradat, yang paling tampak itu namanya berbako. Bahwa seluruh keturunan bapak itu punya hubungan dekat dengan keturunan ibu. Keturunan ibu dalam kaum, kemudian keturunan bapak itu dinamakan bako. Maka hubungan antara bako dengan anak pisang ya. Anak pisang itu seluruh keturunan dari pihak ibu. Bako itu seluruh keturunan pihak bapak. Mereka punya hubungan yang selalu erat dari lahir seseorang sampai dia meninggal. Tidak bisa diselesaikan orang yang meninggal kalau bakonya belum datang. Belum bisa seorang menikah kalau bakonya belum hadir dalam upacara pernikahan. Memang itu seakan-akan mengakomodasi peran bapak ya, peran bapak yang patrilineal Islam, kemudian peran mama yang matrilineal. Kira-kira begitu, Bung. Baik, Pak, menarik sekali bincang-bincang kita malam ini, Pak ya, sudah makin memperlihatkan bagaimana posisi keduanya di Minangkabau, dan ini tanpa kita sadari semua pembicaraan ini memperlihatkan kesetaraan gender gitu ya, Pak ya. Ya, kalau bicara tentang emansipasi, kesetaraan gender, mungkin matrilineal yang paling duluan bicara. Iya, betul, Minangkabau, Pak ya. Iya. Oke. Baik, tanpa terasa, Pak, kita sudah pukul 21:31 waktu Indonesia Barat, Pak ya. Baik, iya. Dan pendengar, baik yang berada di Padang, di Sumatera Barat, maupun yang berada di dua kerwater wilayah RI, Korwil 15 Padang Prabu dan Korwil 16 Megatol. Demikian berbincang-bincang kami dengan Mak Tuang Kemongkudun, atau tepatnya Dr. Saiful Jatan Kemongkudun. Namun sebelum berpisah, Mak, ada baiknya
kami minta Kejama untuk closing statement dari pembicaraan kita nih. Silakan Pak Tangguh. Baik, terima kasih Bung Warman dun sanak pandangan. Matrilineal Minangkabau salah satu suku yang bertahan cukup tua dalam sistem kekerabatan garis ibu, meninggalkan jejak-jejak yang perlu kita pelajari bersama. Bagaimana pendidikan dini oleh wanita, kemudian oleh ibu di rumah gadang, bagaimana pendidikan karakter dan kekuatan fisik mental di tangan laki-laki ketika anak-anak mulai dewasa. Kemudian bagaimana matrilineal itu ketika dia bisa berpadu dengan Islam, dia menghasilkan sebuah ketahanan yang cukup panjang. Salah satu suku yang bertahan matrilinealnya adalah Minangkabau, dan satu lagi matrilineal itu membuat laki-laki berusaha untuk lebih kuat, mandiri untuk menjelajah dunia. Maka bisa kita temui suku-suku matrilineal itu ada di seluruh benua di dunia, dan itu juga salah satu yang menyebabkan orang Minang pergi merantau. Walaupun ada petuahnya bahwa merantau itu hanya waktu sementara, karena nanti kalau dia sudah punya kemampuan dia akan berguna di kampung. Karatau madang diulu, babuah babungo balun, barantau bujang dahulu di rumah Paguna Balun. Kalau dia sudah berguna, dia akan pulang ke rumah matrilinealnya untuk membangun negerinya. Itu malam ini. Terima kasih dun sanak pandangan dari seluruh lintas Korwil ya. Korwil 13 dan 16 ya, Pak. Oke. Baik, saudara pendengar, sampai di sini acara siaran berjaringan Korwil 15 Padang Prabu dan Korwil 16 Megatol. Terima kasih atas dengar Anda dan mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya saya bersama Mak Tuang Kumangkudun pamit dari orang dengar Anda. Sampai jumpa di siaran berjaringan Minang Maimbau berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah kita ikuti Minang Maimbau, program siaran etnis Minang berjaringan Korwil 15, Pekanbaru, Padang, Ranai, Tanjung Pinang, Batam, Bukit Tinggi, Stasiun Produksi Bengkalis, dan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Stasiun Produksi Tanjung Balai, dan Stasiun Produksi Nias Selatan.